itu kita. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Melanjutkan kebersamaan Anda kali ini di Lintas Makassar sore edisi Rabu di 31 Maret 2021. Saya Arvan Yusri menyapa Anda kembali dalam program siaran TNI Polri. Dan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita dari Kesdam atau dari seputaran Kodam 14 Hasanuddin Makassar ya. Yang dimana kita akan membahas terkait peran Kesdam di sini. Peran Kesdam 14 Hasanuddin dalam proses pelaksanaan vaksinasi maupun menangani COVID-19 di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Dr. Junaidi SPP, Kepala Staf Medis dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Ya, saya langsung menyapa beliau. Selamat sore, Pak Junaidi, Pak Dokter. Selamat dengar sore. Suara saya, jelas ya? Dengar jelas. Oke. Baik, apa kabar ini Pak Dokter? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Baik, ini sore ini kita berbincang terkait peran Kesdam nih dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dan juga penanganan COVID-19, khususnya dalam lingkungan Kodam 14 Hasanuddin ya. Kita ke Kesdam sendiri nih. Pak Dr. Junaidi dari Rumah Sakit Pelamonia. Ini tentunya di sana khusus bagi pelaksanaan vaksinasi dulu nih. Ya, untuk vaksinasi sesuai anjuran pemerintah. Nah, ini merupakan salah satu upaya kita begitu ya Pak Dok ya. Untuk memotong ataupun juga memutus mata rantai COVID-19 untuk mencapai herd immunity ya. Menangani COVID-19 ini. Sejauh mana Pak Kesdam dalam pelaksanaan vaksinasi ini? Baik, terima kasih. Saya akan sampaikan terlebih dulu bahwa Kesdam 14 Hasanuddin ini mengambil peranan yang cukup banyak untuk masalah penanganan COVID, mulai saat COVID itu mulai bulan Maret, saat COVID itu heboh di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi Kesdam dalam memerintahkan jajarannya termasuk Rumah Sakit Pelamonia untuk menyiapkan sesuatunya mengenai COVID, mengantisipasi ledakan COVID-19 ini, yaitu dengan mendirikan rumah sakit lapangan, kemudian membenahi fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Pelamonia. Dan saya sendiri terjun langsung di lapangan dalam menangani COVID karena saya memang spesialisnya paru. Ya. Kita ketahui bahwa COVID itu kan terutama menyerang bagian organ-organ, terutama di saluran pernapasan lewat dropletnya. Jadi peran Kesdam itu dalam vaksinasi ini sangat banyak sekali, terutama bagi prajurit-prajurit di jajarannya. Di samping memberikan edukasi mengenai manfaat vaksin dan terhadap prajurit dan lingkungan di sekitar kita ini, termasuk masyarakat umum. Kemudian melaksanakan langsung vaksinasinya yang diawali dengan para nakes, terutama nakes-nakes yang ada di lingkungan rumah sakit kita sendiri, bahkan sampai ke rumah sakit di sekitarnya. Kemudian sekarang ini sudah dilanjutkan dengan pemberian vaksin terhadap prajurit jajaran Kesdam 14 Hasanuddin. Jadi jajaran Kodam 14 Hasanuddin ya, jadi termasuk sampai ke wilayah-wilayah kerjanya Kodam. Kan kami juga di Kesdam itu mempunyai pembantu-pembantunya di daerah yang namanya Denkes yang di daerah itu kita cukup berperan juga di situ. Sampai saat ini kita telah melaksanakan untuk prajurit sudah hampir yang terdaftar sekitar 15.000 ya, yang terregistrasi, dan untuk tahap pertama sudah hampir semua 14.000 yang telah melaksanakan vaksin tahap pertama. Kemudian akan dilanjutkan nantinya dengan vaksin-vaksin
tahap kedua untuk bagi prajurit, dan bahkan kita juga udah melaksanakan vaksin terhadap lansia sama warakauri pensiunan kita udah melaksanakan, Termasuk itu ya. termasuk warakauri pensiunan lansia kita fasilitasikan dilakukan di rumah sakit Pelamonia, karena itu salah satu jajarannya Kesdam juga, rumah sakit itu di bawah kendalinya Kesdam 14 Hasanuddin, jadi pelaksananya lah di lapangan di rumah sakit Pelamonia, seperti itu. Baik, tidak terasa ini Pak Dokter ya, 1 tahun sudah lebih ya COVID-19 ini. Pelaksanaan vaksinasi pun terus berjalan seiring dengan waktu juga yang tenggat yang diberikan gitu ya oleh pemerintah, bahwa untuk mencapai herd immunity ini dipercepat lah sampai paling tidak ini. Kalau ini sudah tahap pertama, dimulainya sejak kapan Pak? Kita udah mulai dari tahap pertama untuk nakes, para nakes. Kita udah awal-awal pertengahan Januari kita udah mulai untuk tenaga medis yang ada di Pelamonia, semua udah kita lakukan vaksinasi, dan kemudian untuk TNI sendiri sama baru kita laksanakan awal Maret ini untuk yang pertama, kemudian sudah dilanjutkan sampai saat ini untuk vaksin-vaksin tahap keduanya. Kan kita lakukan vaksin kan 2 kali, pemberian vaksin pertama dan vaksin kedua. Ini udah dilanjutkan, mungkin bulan awal puasa pun akan kita berjalan terus, karena memang kita akui bahwa dengan vaksinasi ini kita lihat keadaan COVID-19 ini udah mulai menurun ya. Mungkin terbukti dirawat di rumah sakit yang biasanya meledak sampai di atas 20-30 orang, sekarang udah mulai menyempit, dan itu pun yang dirawat tidak terlalu berat lagi. Karena vaksin itu kan kita sama-sama ketahui bahwa dengan adanya vaksin di samping untuk mencegah terjadinya infeksi COVID-19, tapi juga kalaupun terkena itu gejalanya sangat ringan karena dengan vaksin itu tersebut. Demikian. Baik, jadi baru tahap pertama dan vaksin ini memang itu perlu Pak ya, Pak Dokter ya, sangat perlu ya, karena hanya itu upaya yang kita bisa lakukan sekarang dulu nih sebagai mencapai kekebalan imun dulu nih. Tahap kedua selama ini lancar Pak, seluruh pelaksanaannya lancar? Semua pelaksanaan kita memakai vaksin Sinovac ya, itu tidak ada efek samping yang bermakna ya, yang kita paling ada hanya efek samping lokal seperti luka, nyeri di suntikan, tapi selama yang kita laksanakan udah sampai 15.000 orang, 15.000 ya, tidak ada yang ini yang efek samping yang menyebabkan seseorang itu sampai dirawat, jadi ringan, efek samping ringan. Nah, apalagi mungkin kan selama pelaksanaan ini pasti kan ada screening dulu ya Pak Dokter ya. Tentunya ada screening dulu. Ada screening dulu, dan bahkan sekarang screeningnya udah mulai longgar. Mulai longgar maksudnya gimana nih? Dulu kita ketat sekali dengan Iya, benar. Nah, sekarang udah di 180 per 100 kita masih udah bisa. Kemudian ya, setahu saya kan 150 ke atas itu udah enggak. Sekarang udah kita mulai diakomodir lagi. Kita apain lagi, jadi dulu usia 60 ke bawah enggak boleh ya, udah mulai semua. Jadi untuk udah lansia. tidak seketat yang awal dulu. Jadi kalau orang-orang yang DM penyakit gula dulu kan kita enggak laksanakan, sekarang kita lihat kalau gulanya bagus masih agak kita laksanakan terkontrol seperti itu. Jadi agak ini karena udah dilihat, mungkin udah diperhatikan bahwa efek sampingnya enggak begitu ya, dan ya, aman lah istilahnya, aman lah kita. Nah ini sekaligus menepis keraguan bagi Anda semua masyarakat di Makassar ataupun juga di Sulawesi Selatan yang saat ini sampai sekarang mungkin dari beberapa program yang ada masih takut begitu Dokter ya, masih takut. Jadi itulah peran Kesdam. Kita berperan di samping untuk prajurit. Sekarang kan ada kesehatan fungsi komando, jadi kita pimpinan dari satuan-satuan itu kita kasih edukasi mengenai vaksin, bahkan mengenai COVID, nanti akan ditularkan ke anak buahnya bahwa vaksin itu tidak bermasalah, tidak ada ininya, tidak ada efek samping yang terlalu
bermana, tapi sangat bermanfaat Iya. untuk memutus rantai dari perkembangan COVID-19 ini. Di samping manfaat pribadi juga manfaat untuk lingkungan. Tapi mungkin agak sedikit berbeda Pak, kalau di lingkungan TNI Pak ya. Kalau untuk vaksinasi banyak yang takut, tapi ya kalau ini sudah perintah gimana nih? Nah, itu memang di fungsi komando, ya, kesehatan fungsi komando, suka nggak suka, Iya, suka. tetap laksanakan vaksinasi, tapi dengan ketentuan kita harus lulus seleksi. Lulus seleksi. Iya. Karena ini hasil korek saya juga, seorang letkol kemarin pun yang takutnya notabene sama ini, karena ini perintah, ya udah langsung mau. Betul. Dia nggak takut dengan sangkur dengan senjata, tapi dengan jarum halus dia sangat fokus sekali. Iya, makanya saya bilang, bisa sampai segitu ya udah ya, gitulah efeknya. Tapi aman, beliau langsung justru membuktikan kepada masyarakat sekitar di lingkungannya bahwa aman, ayo memberikan contoh begitu ya. Betul. Nah, Betul. Apalagi pimpinan satuan harus didahulukan Iya. untuk memberikan contoh ke anak buahnya. Baik, menarik untuk pelaksanaan vaksin berlangsung, kemudian penanganan sendiri ini ke masyarakat umum belum menyentuh Pak ya. Nanti rencananya atau gimana? Memang ada pelayanan juga untuk umum? Kita nanti yang namanya Kesdam atau Rumah Sakit Pelamonia kan di Iya. samping melayani tentara, melayani dan keluarga serta PNS, tetap ada melayani umum. Jadi kita tetap akan terbuka nanti ya setelah semua dari TNI Polri nanti kita akan siapkan untuk layanan masyarakat umum. Karena juga kalau untuk perawatan COVID-nya sendiri kita terbuka. Kapan saja di Rumah Sakit Pelamonia itu di mana saja kita akan siap melayani. Bahkan Rumah Sakit Pelamonia sudah membenahi diri dari awal dengan membuat ICU untuk COVID, dan ruangan-ruangan yang dipakai untuk COVID itu ya ruangan yang paling bagus. VIP-nya Pelamonia dipakai untuk perawatan COVID. Nah, itu kita bawa, kita memang kenyamanan yang kita utamakan. Orang-orang sakit COVID ini kan butuh kenyamanan karena suatu penyakit yang butuh memang penanganan khusus juga ya. Atau orang yang yang emosian atau kena psikologisnya kan akan menurunkan imunnya juga, jadi dibuat nyaman, dibuat terpantau dengan CCTV yang lengkap dan gizi yang juga tambah-tambah gizi yang diperhatikan di situ. Jadi penanganan COVID pun di Rumah Sakit Pelamonia kepada masyarakat umum terbuka begitu ya. Terbuka. Jadi bagi Anda dan masyarakat gratis. Gratis, pokoknya dilayanin gitu Dilayani. ya. Tidak melihat dari mana gitu ya, status gitu ya. Tidak dilihat statusnya dari mana, bahkan kita yang tidak ada keluarganya pun kita usahakan, bahkan yang udah sembuh kan pingin masih lama dirawat ya. Waduh, karena sampai segitunya Pak? Gizinya cukup di situ, makanannya cukup, bahkan suplemen itu 3 kali sehari tuh. Waduh. Di susu beruang makanan-makanan jus kita kasih di situ. Waduh, sampai segitunya ya. Tapi memberikan kesan bahwa ya, penanganan COVID bukan hanya di Pelamonia tapi di Indonesia pada umumnya sudah semakin membaik begitu Pak ya. Membaik. Ya. Jadi Berkurang. Baik. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru bergabung mungkin melihat juga siaran kami melalui YouTube ya, kanal YouTube di RRI Makassar, kemudian di Facebook ya, Pro1 RRI Makassar, di Instagram juga Anda bisa menyimak perbincangan kita. Anda juga bisa berinteraktif bersama kami di 04113621 untuk Anda yang ada di Makassar ataupun di luar Makassar. Pengen tahu mungkin seperti apa pelayanan dari Rumah Sakit Pelamonia atau seputaran dari pelaksanaan vaksin yang mungkin masih ragu-ragu nih sampai sekarang, mungkin bisa dikasih saran nanti sama Dr. Junaidi, kebetulan bernyawa bersama kita di sini. Kemudian juga terkait hal-hal lainnya mungkin untuk mencegah bagaimana penyebaran corona juga nih, atau COVID-19 yang masih tinggi, mungkin nanti kita akan perbincangkan lagi. Nah, untuk itu Anda juga bisa share juga bersama kami di WhatsApp grup kami, ada di 081141002222. Begitu juga SMS bagi Anda mungkin yang ada di luar Makassar, yang ada di Enrekang, Toraja, Parepare, Bantaeng, Luwu, kemudian juga yang mendengarkan melalui fitur RRI Playgo di smartphone Anda. Anda masih bersama kami di siaran TNI Polri. Kita lewatkan dulu informasi yang berikut ini. 94,4 FM. Kanal Inspirasi.
Pro 1 RRI Makassar. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Terapi plasma konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak, yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Aduh, gimana nih? Kenapa sih? Aduh, kayaknya aku kena virus deh. Virus? Virus apa sih? Virus bucin? Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu. Demam? Ih, ini sih nggak panas kali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus? Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh. Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid. Tapi ini gejalanya mirip. Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk. Dokter? Enggak, takut disuntik. Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter. (94,4 FM) Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik, di kesempatan kali ini kita masih bersama di siaran TNI Polri dan masih bersama Bapak Dr. Junaidi SPP, Kepala Staf Medis dari Rumah Sakit Pelamudia Makassar. Peran Kesdam dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dan juga penanganan COVID-19 di lingkungan Kodam 14 Hasanuddin dan juga terhadap masyarakat umum nih. Nah, Pak Junaidi, kita lanjut dengan perkembangan COVID-19 sekarang ini. Kalau di Pelamonia mungkin tidak by data ini Pak ya. Perkembangan COVID-19 saat ini di Rumah Sakit Pelamonia saat ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Di Rumah Sakit Pelamonia pada umumnya di Indonesia lah ya pada umumnya, ya. Termasuk di sini Rumah Sakit Pelamonia sangat menurun sekali angka menurun ya. COVID-nya mungkin juga
berkat edukasi dari kita, dari semua, dan berkat kesadaran masyarakat yang mungkin udah mulai tinggi untuk melaksanakan protokol kesehatan, atau mungkin juga ditambah lagi dengan vaksin-vaksin yang udah mulai ini. Jadi semua udah mulai, biasanya kita merawat di atas 450, jadi sekarang udah sangat-sangat menurun, dan angka kesakitannya juga tidak terlalu parah seperti yang awal-awal dulu. Jadi sangat-sangat menurun sekali untuk di Makassar dan Pelamonia pada khususnya. Jadi intinya memang penurunan penyebaran COVID-19 di Makassar ini memang terasa begitu Pak ya. Ini mungkin dari Pelamonia saja, tapi mungkin terasa dari pengamatan dari Pak Dokter sendiri nih ya. Seperti saya kan ada beberapa tempat saya yang turun ke lapangan, saya yang melihat pasien di beberapa rumah sakit. Jadi terlihat sekali dengan signifikan penurunannya. Mungkin ini peran kita semua, termasuk juga peran Kesdam yang telah melakukan banyak edukasi terhadap lingkungan sendiri dan lingkungan masyarakat di sekitarnya, dan bahkan anjuran-anjuran kita lakukan oleh petugas-petugas kita, petugas-petugas baik dari Kodam, dari Kesdam. Jadi masyarakat udah mulai timbul kesadarannya, mungkin seperti itu. Artinya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan ataupun melawan virus ini semakin membaik Pak ya, semakin membaik. Karena mungkin awal-awalnya kan kita dipikirnya bebal nih, banyak masyarakat yang sok kebal lah. Tapi tidak mengindahkan sama sekali prokes dan sebagainya, yang itu salah satu yang menyebabkan ledakan itu. Tapi dengan program-program pemerintah, dengan sosialisasi dan sebagainya, terlebih lagi dengan vaksinasi ini, semakin menyadarkan mereka, Pak. Betul. Dan mereka rasakan juga ya. Dirasakan. Kita juga merasakan bahwa dulu kita tidak harus lepas berjibaku semua nakes, semua para perawat, dokter, ya. Kita lihat sendiri kan banyak korban-korbannya dari tenaga kesehatan yang memakai APD yang tidak kenal lelah. Saya merasakan sendiri bagaimana panasnya, sesaknya dengan memakai baju-baju APD tersebut. Jadi sekarang udah mulai melonggar, bahkan udah lunak lah. Kita udah mulai santai, udah mulai tenang. Dan dulu anggota-anggota pun dulu banyak sekali ya yang mungkin merasa dirinya olahraga, merasa dirinya imunnya tinggi, ternyata masih kena juga. Sekarang dia sekarang udah tahu bahwa COVID itu ada ternyata. Jadi dia udah melaksanakan 3M itu, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan melaksanakan jarak. Ya. Artinya serta-merta terjawab apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan untuk pencegahan COVID itu terasa sekarang gitu ya. Setelah 1 tahun nih Pak, seandainya mungkin flashback dari awal masyarakat cepat sadar dan sebagainya, ini mungkin tidak akan separah yang kemarin-kemarin Pak. Betul. Tapi bagaimanapun, walaupun mungkin rendah sekarang tingkat ininya, tapi tetap harus jaga. Yang dapat vaksin pun tetap harus prokes. Karena vaksin itu tidak menjamin orang terinfeksi juga. Benar. Jadi vaksin itu memang terbentuk antibodi untuk yang, tapi kita kan belum ada penelitiannya sampai kapan ininya, sampai daya tahan antibodinya itu. Jadi kan belum ya kita patokannya yang penelitian yang lewat yang kita lihat itu sampai 6 bulan seharusnya kan kita cek ulang ya terbentuk antibodinya. Belum penelitiannya, belum apakah ada booster ulangnya atau apakah ulangnya, ini belum ada ininya. Ada ketentuan-ketentuan. Jadi kita manfaatkanlah yang range 6 bulan ini untuk vaksin. Artinya vaksinasi ini memang dalam masa range-nya ini diperkirakan 6 bulan begitu, Dok ya? Diperkirakan. Nanti akan ada program selanjutnya, apakah mengecek kembali, apakah masih gitu ya? Apakah perlu booster ulang atau apa? Yang penting sekarang saat ini kan mencegah dulu ya. Penularan di COVID-19 ini. Jadi walaupun udah divaksin, saya harap tetap harus mematuhi protokol-protokol kesehatan. Karena juga kita tidak tahu kan kekebalan tubuh kita itu sampai di mana. Bisa untuk
bisa jadi bisa menularkan juga walaupun kita tidak terkena karena udah divaksin, tapi mungkin perkembangan virus juga masih ada ya di sekitar rongga hidung atau rongga mulut kita yang kita tanpa rasa karena kita udah punya imun yang ini. Nah, akhirnya membahayakan orang lain. Demikian. Iya, karena ini juga terbukti Pak Dokter. Beberapa rekan yang bertugas itu sudah vaksin, kemudian beberapa hari selanjutnya langsung dinyatakan itu positif tapi tanpa gejala. Harus melewati isolasi dan sebagainya, alhamdulillah bisa beraktivitas kembali. Yang penting mungkin tidak terlalu stres begitu, tidak terlalu shock begitu ya untuk hal seperti ini. Langsung saja konfirmasi ke mana ke pihak rumah sakit dan sebagainya, akan ada arahan, ikuti anjuran apakah isolasi mandiri di rumah ataupun juga ikut. Betul. Ini bisa teratasi gitu ya Pak. Apalagi kalau ke pneumonia Pak ya, sudah cocok. Kita tunggu di pneumonia. Ditunggu sama Dokter Junaidi. Dengan baik ya. Jadi dengan adanya vaksin jangan terlalu percaya diri juga, memakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan karena tidak ketutup kemungkinan bisa terinfeksi. Tapi kan setelah ada vaksin tersebut, walaupun terinfeksi tapi tidak separah yang sebelum divaksin. Oke. Jadi kepada masyarakat mungkin ya ini Pak Dr. Junaidi ini menyarankan nih jangan sampai Anda sudah divaksin, Anda langsung lupa nih dengan protokol kesehatan juga. Ini tidak ya, karena jangan merasa langsung kebal itu ya. Karena ini masih baru dibilang tembok pertahanan pertama aja nih Pak ya. Masih bisa jebol juga nih kalau Anda ini. Baik, Anda juga bisa bergabung ya, silakan di 3621 853 kalau ada pertanyaan mungkin seputar vaksinasi dan juga penanganan COVID yang dilakukan oleh Kesdam. Kemudian ada juga di WhatsApp boleh, kemudian juga komen gitu ya boleh di fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar ya, ataupun juga di siaran kami ini bisa Anda simak begitu ya di YouTube. Baik, tadi kita kembali dulu ke keterlibatan ataupun peranan Kesdam sendiri nih Pak. Untuk menepis sendiri nih hoax ya terkait vaksin. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan ini? Ini memang banyak ya yang kejadian-kejadian vaksin padahal itu mungkin hanya segelintir hanya bagian kecil ya yang mungkin punya ini. Jadi untuk peranan kita ya untuk Kesdam terutama untuk para prajurit atau lingkungan di sekitarnya itu perlunya pemahaman ya, memberikan edukasi dengan cara melaksanakan penyuluhan mengenai COVID-19 dan vaksin itu tersebut. Kemudian memberikan contoh-contoh ya, misalnya ada berapa yang sudah divaksin ternyata tidak menimbulkan efek apapun. Nah, yang beredar yang kan ada yang di luar negeri itu ada hanya segelintir yang menyebabkan terjadinya efek samping yang parah, itu mungkin bukan disebabkan oleh vaksin itu sendiri, mungkin itu disebabkan oleh penyakit-penyakitnya lain. Biasanya orang-orang yang ambillah contoh yang di Makassar, ada udah beberapa hari divaksin, keluar di media sosial bahwa setelah itu dia meninggal dunia. Tapi setelah diteliti dilihat bukan penyebabnya bukan vaksin tapi penyakit dasarnya, penyakit yang udah di alam mainnya itu. Makanya juga peranan kami di Pneumonia juga, peran media sosialnya Pneumonia juga jalan untuk mengedukasi masyarakat pada umumnya. Seperti apa tuh Pak? Setiap program khusus vaksinasi saja atau setiap ada tim di rumah sakit kami untuk ini untuk memberikan edukasi melalui media sosial, Facebook atau dan semua menyampaikan, termasuk juga kita di semua itu sebagai agen untuk menyampaikan hal-hal itu, termasuk perawat kita, dia berteman, dia punya keluarga, dia menjadi agen untuk menyampaikan hal-hal yang positif mengenai vaksin tersebut, bahwa vaksin itu tidak membahayakan. Baik. Apanya
Anda bisa bergabung lagi sekarang di 3621853. Mungkin bila Anda ingin bertanya atau pengen lebih dekat bersama dengan Dr. Junaidi di ruang dengar Anda, silakan. Dan saya masih punya beberapa pertanyaan juga nih Pak ya, seputar peranan Kesdam, dan kita masih akan lanjut, tapi kita kembali break dulu. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Air, sabun, gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita. Aduh, gimana nih? Kenapa sih? Aduh, kayaknya aku kena virus deh. Virus? Virus apa sih? Virus bucin? Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayak aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu. Demam? Ih, ini sih nggak panas kali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus? Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh. Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid. Tapi ini gejalanya mirip. Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk. Dokter? Enggak, takut disuntik. Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter. Pa, mau kemana? Saya ke depan saja. Maskernya mana? Ke depan saja, Ma. Pakai masker, Papa. Kan sebentar. Mau sebentar, kek? Mau lama, kek? Tetep maskernya dipakai. Ingat tuh, protokol penanganan COVID-19. Kita tuh harus biasain diri, ngerti? Saya tahu, Ma. Kan Papa cuma sebentar saja. Kadu tiang, Kak. Pakai. Pilih mana? Pakai masker atau nggak usah, dah pulang, ayo. Iya. Orang cuma ke depan saja. Suruh pakai masker lagi. Memang Papa mau kemana sih? Kunci pagar. Makanya tanya dulu, jangan mau ngomel saja. Udah siap dengan tatanan kehidupan baru? Ingat, kalau keluar rumah, pakai maskermu, cuci tanganmu dengan sabun di air mengalir, tetap menjaga jarak, dan jaga kondisi tubuh. Yuk, tetap produktif, aman COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Tahun ini, Indonesia mengalami begitu banyak tantangan. Pandemi COVID-19 nyaris melumpuhkan segala aspek kehidupan. Kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, bahkan kegiatan keagamaan terkena dampak memilukan. Kini, bukan saatnya untuk berdiam diri dan saling menyalahkan. Saatnya bangkit, kembali menata kehidupan baru, membiasakan hidup bersih dan sehat, beradaptasi dengan kebiasaan baik yang dulu tak dipentingkan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menjadi protokol utama dalam memutus rantai COVID-19 bersama-sama. Kita bersama mampu melalui segala tantangan ini untuk Indonesia. Solose Radio Vereniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat.
Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perekat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan Anda dengan siaran TNI Polri. Dan saya juga masih bersama Bapak Dr. Junaidi SPP, Kepala Staf Medis dari Rumah Sakit Pelamudia Makassar. Kita masih berbincang soal peran Kesdam dalam pelaksanaan vaksinasi dan juga penanganan COVID-19 di lingkungan Kodam 14 Hasanuddin. Baik Pak Dr. Junaidi, kita kembali ke keterlibatan Kesdam lagi nih dalam pelaksanaan vaksin ya. Tentunya tadi juga Bapak sudah memberikan pesan begitu ya, bagaimana melawan hoax terkait vaksin ini yang marak mungkin di media sosial dan sebagainya yang masyarakat bisa percaya begitu. Tapi yakin dan percaya bahwa ini sudah terbukti vaksin aman begitu Pak ya. Dan ini dianjurkan kepada kita semua. Pelaksanaan vaksin pun ini sudah dilaksanakan di lingkungan Kodam 14 Hasanuddin ya, sekitar 14.000 prajurit tadi Pak ya. Dan itu di tahap pertama, nanti akan lanjut lagi di tahap kedua. Kemudian juga dirasakan di pelayanan di Pelamonia untuk pasien COVID-19 itu terbuka, masyarakat umum pun bisa mengaksesnya begitu Pak ya. Betul. Tanpa kendala apapun, tanpa embel-embel apapun itu. Dan pelayanan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter juga bahwa bagaikan apa nih Pak, kayak hotel gitu ya, untuk hotel. Senyaman mungkin sudah bisa lah dinyatakan senyaman mungkin untuk Anda. Ini awal-awalnya mungkin juga animo masyarakat ke pelayanan di rumah sakit Pelamonia yang terbuka juga kepada umum ini. Apa-apa saja nih Pak, selain mungkin masih banyak juga mungkin masyarakat yang masih enggan begitu ya ke Pelamonia, itu pikirnya kan itu rumah sakit artinya TNI AD nih Pak ya. Kita ini masyarakat umum bisa nggak diakses kecuali mungkin dari Vaskesnya merujuk ke sana Pak. Ya. Kira-kira apa yang sebenarnya kita sebagai melayani tentara dan keluarga serta PNS, tapi tetap masyarakat umum ya, sebagai fungsi sosial juga rumah sakit Pelamonia ini sangat kita tinggi sekali. Karena kenapa? Yang orang-orang lain yang nggak mau merawat, mungkin tidak ada keluarga atau apanya, mungkin rumah sakit Pelamonia dengan fungsi sosialnya dia masih kita rawat dengan baik ya. Mungkin yang lain-lain masih bersifat bisnis lah istilahnya. Kalau rumah sakit kita di Pelamonia banyak fungsi sosialnya. Jadi tidak usah masyarakat khawatir bahwa itu rumah sakit tentara yang notabene zaman dulunya zaman dulunya mungkin perawatnya tidak murah senyum ya, galak-galak. Tapi itu paradigma yang dulu itu udah kita rubah sekarang. Kita layani dengan senyum siapapun. Tidak ada lagi itu perawat yang mukanya badan besar hitam gendut ya, itu tidak ada lagi. Kita sekarang diwajibkan layani dengan senyum semua di rumah sakit Pelamonia. Siapa saja, kita tidak hitung orang dari mana saja, dari mampu sampai orang-orang mampu, kita sudah siapkan di situ semua. Apalagi pasien-pasien COVID-19 itu perintah dari negara untuk merawat sebaik mungkin pasien-pasien COVID di situ. Dan kita sudah siapkan semua fasilitas-fasilitas penunjangnya. Rumah sakit, kita ketahui rumah sakit Pelamonia itu adalah rumah sakit rujukan untuk Indonesia Timur. Jadi ahli apapun kita udah ada di situ. Jadi tidak usah, masyarakat pun tidak usah ragu-ragu, silakan datang ke situ. Kalau ada komplain langsung ada kita kotak komplain di rumah sakit Pelamonia itu. Jadi di samping kita melayani militer dan keluarganya, karena masyarakat umum tidak usah terlalu ragu-ragu seperti zaman dulu gitu. Nah, kita akan layani semaksimal mungkin. Iya, untuk pelayanan berbagai jenis penyakit pun sudah bisa ditangani Pak ya? Udah bisa ditangani, dan bahkan jangan khawatir, kita jauh terpisah antara kamar isolasi dengan penyakit-penyakit biasa. Jadi untuk saat ini pertumbuhan penyakit biasa udah mulai dengan seiring turunnya COVID
penyakit non COVID sekarang udah mulai udah mulai banyak yang dirawat. Terlayani gitu. Jadi masyarakat pun saya imbau tidak usah khawatir karena akan terpisah mana ruang isolasi COVID, mana rumah sakit rawatan biasa. Kalau dulu kan masyarakat takut berobat kan karena adanya COVID, takut tertular di rumah sakit. Nah saat ini tidak perlu khawatir karena di samping udah mulai menurunnya COVID dan kita punya ruangan khusus yang jauh dari jaraknya dari tempat-tempat rawatan biasa. Jadi kekhawatiran itu tidak ada gitu. Jadi bisa diakses juga mungkin ada websitenya Rumah Sakit Pelamonia ya. Nah, itu saya juga kurang ini ya. Websitenya gitu ya. Pokoknya kami Rumah Sakit Pelamonia termasuk Kesdam ya, itu kan di bawah Kesdam ya Rumah Sakit Pelamonia, kita melayani masyarakat dengan baik. Ya, sekali itu lagi tidak usah komitmennya lah ya. Komitmennya dari Rumah Sakit Pelamonia melayani dengan baik pada masyarakat pun ini ya. Dan tidak usah khawatir bahwa ruang COVID itu jauh dari rawatan biasa. Apalagi dari poliklinik rawat jalan itu jauh sekali. Artinya safety lah untuk Anda berobat di sini. Dan dokter-dokternya pun cukup memadai nih Pak ya, selain Pak dokternya. Selain dari militer, PNS, juga ada dokter-dokter yang bagus dari Wahidin, kita dokter tamu istilahnya. Nah itu yang melayani kita. Kita bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat di luar rumah sakit kita sendiri. Jadi kita bukannya kata dalam tempurung. Jadi kita udah bergaul, berteman dengan rekan-rekan kita di luar. Jadi tidak mampu kita ya, kalau dulu kan kita merasa kita sendiri yang paling hebat ya. Sekarang enggak, kita udah rekrut juga dokter-dokter tamu dari Wahidin, bahkan ahli-ahli subspesialis kita udah ada di Pelamonia. Salah satu bentuk pelayanan terbaik begitu yang diberikan begitu ya. Upayanya dari Rumah Sakit Pelamonia berbenah dan meyakinkan Anda untuk masyarakat dan dimanapun berada mungkin yang ingin berobat atau ingin memeriksakan kesehatannya atau ingin ditangani ya mungkin bisa jadi rujukan Anda atau bisa jadi pilihan Anda ini Rumah Sakit Pelamonia, apalagi di tengah pusat kota nih Pak ya. Pusat kota aksesnya enak, dari mana-mana dekat. Nah mungkin pesan dan himbauan ini kepada warga masyarakat nih Pak Dokter, mungkin selain tadi ya terkait penanganan COVID sendiri nih, informasi yang tadi yang saya putar bahwa itu ada masyarakat mungkin sekarang karena takut berobat banyak yang self diagnosis nih Dok. Itu gimana nih memberitahukan kepada mereka nih, janganlah self diagnosis, artinya saya kena ini tapi takut begitu, atau mungkin saya kena cukup saya mengambil langkah sendiri lah, pilihan sendiri. Gimana? Sebaiknya kan harus sebenarnya jangan khawatir ya, karena kalau kita membuat langkah sendiri padahal kita bukan ahlinya, dan itu akan menjadi ini. Jadi jangan sampai udah parah baru ke rumah sakit. Nah, itu dia. Tolong saya imbau kepada masyarakat saat ini, jadi tidak usah dikhawatirkan karena COVID pun udah mulai menurun dan tidak penularan udah mulai tidak terlalu seperti yang lama. Jadi kalau ada keluhan-keluhan batuk, demam ya datang segera. Apakah nanti kita analisa apakah perlu dirawat jalan atau perlu dirawat nginap. Dan juga saya imbau kepada masyarakat, walaupun kita udah divaksin, udah di ini nantinya tetap jaga protokol kesehatan yang udah diprogramkan oleh pemerintah. Jadi nanti mungkin pemerintah nanti akan ada lagi, mungkin kalau misalnya udah habis COVID itu mungkin ya silakan berkumpul-kumpul lagi, silakan mungkin ini akan dibuka lagi, dilonggarkan lagi aktivitas masyarakat ya. Nah saat ini saya imbau seperti itu. Kalau walaupun jangan terpengaruh. Biasanya orang terpengaruh dari hoax yang ada di media sosial, dari media, gitu sehingga imunnya turun. Wah ini mungkin saya seperti ini gejalanya, mungkin saya kena. Jadi jangan seperti itu, tanyakan ke ahlinya. Dan ahlinya akan menjawab. Dan bahkan ada sekarang dokter online ya Pak di gitu ya, bisa ditanyakan di situ. Saya kira langsung bisa bertanya kepada Dokter Junaidi. Bisa, silakan. Kalau saya udah terbiasa, kapan saja ditelepon pasti saya akan jawab. Ini saya. Bahkan silakan konsultasi. Kalau punya BPJS ya
kita manfaatkan BPJS. Manfaatkan. Dan bisa ke poliklinik saya di Pelamonia. Saya standby terus di situ dan saya orang fungsional ya, jadi memang tugas saya lah, fungsi saya lah untuk sesuai bidang saya. Demikian mungkin. Baik, Pak, mungkin satu terkait pelaksanaan vaksinasi ini kembali meyakinkan kepada masyarakat, ya, yakin dengan vaksin ini adalah salah satu cara untuk kita sama-sama melawan penyebaran COVID-19 gitu ya. Betul. Dan dengan vaksin ini yakin nggak Pak? Bisa nggak meyakinkan masyarakat Pak? Vaksin ini upaya kita semua bersama. Udah terbukti bahwa vaksin itu memang salah satu upaya ya untuk meningkatkan imunitas dari tubuh kita. Di samping orang udah terkena itu jangan khawatir, nanti kita lihat sebenarnya ya kita periksa dulu imuniti tubuhnya ya, apakah dia masih tinggi atau tidak ya. Sebenarnya orang terkena COVID pun ya, tapi kita ambil jalan ininya 3 bulan setelah itu kita bisa dilakukan vaksin juga. Bahkan saat ini saya lihat banyak juga yang minta udah terkena COVID tapi dia masih minta divaksin karena saking percayanya dengan vaksin. Bahkan sekarang saya lihat banyak antusiasnya masyarakat, apalagi lansia saya lihat udah mulai berbondong-bondong untuk melaksanakan vaksin. Itu saya lihat pertanda yang baik itu, yang baik untuk pencegahan COVID-19 di tanah air kita ini. Baik, berarti ini satu keyakinan lagi ditambahkan kepada anda semua ini pendengar dimanapun berada, khususnya masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan, juga mungkin di Sulawesi Barat yang monitor kita, ya, vaksin ini aman, vaksin ini jangan takut begitulah untuk vaksin ini, karena ini adalah salah satu jalan juga nih, yang terbaik saat ini, ya. Mungkin setelah vaksin akan sama-sama ada lagi program lainnya, mungkin kalaupun dengan vaksin mungkin akan lebih baik lagi ke depannya, semakin langkah-langkah yang baik lagi lah untuk ke depan, untuk sama-sama memang meniatkan bahwa Indonesia bakal lepas ya, atau mungkin bebas dari COVID-19 ini, segera Pak ya. Segera. Baik, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah menyimak perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Saya juga terima kasih kepada Dr. Junaidi SPP, Kepala Staf Medis Rumah Sakit Pelamonia. Saya juga makin yakin nih Pak, untuk pelaksanaan vaksinasi besok saya siap Pak. Bulan puasa pun kita lanjut ini. Oh ya, nah satu mungkin statementnya selain itu gimana? Kenapa? Aman nggak? Ya saya rasa kan sudah MUI juga mengatakan Pak aman, bahwa malam pun bisa dilaksanakan. Bisa, enggak siang pun karena yang kita masukkan itu kan bukan suatu zat makanan kayak infus atau vitamin ya, dan juga bukan tuh zat kesenangan kan biasanya yang zat makanan infus, tidak vitamin membuat Anda tahan lapar, tahan apa gitu. Saya rasa enggak ada membatalkan puasa ya. Kemudian kalaupun membatalkan puasa ya mungkin kalau dia ini sebenarnya tidak ada hubungannya juga dengan sakit apa ya, kecuali dia pingsan atau itu boleh makan lah. Batal puasanya bukan karena vaksin, karena makannya dia. Tapi saya kira karena dia disuntik di lengan, bukan langsung di pembuluh darah, saya kira tidak ada hubungannya dengan puasa. Silakan aja kalau vaksinnya bulan puasa ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu karena nggak lewat oral, nggak apa gitu, nggak masuk ke pencernaan juga. Ya, tapi kan psikologisnya masyarakat asal suntik pasti makan dulu kan. Kalau makan rasanya wah ini nanti pusing ya. Padahal kan tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dokter sudah bersama kami di siaran TNI Polri kali ini. Mudah-mudahan semakin tinggi juga nih. Animo masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi dan juga penanganan COVID-19 ini sama-sama kita melawan COVID-19, apalagi nih dengan peran serta dari Kesdam dan juga Kodam 14 Hasanuddin ya. Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa di program siaran TNI Polri Rabu mendatang pada jam yang sama hanya di Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.